Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam jumpa bersama saya Frater Vicky Panggola dalam edisi renungan bulan Oktober tahun 2022. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Gereja Katolik memasuki hari Minggu Biasa yang ke-31. Bacaan-bacaan kitab suci teristimewa bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan dan berefleksi tentang 3 hal. Yang pertama, Allah yang mengasihi. Yang kedua, keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kembali kepada Tuhan. Mengasihi, perjumpaan, dan kembali kepada Tuhan. Yang pertama, Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi adalah Allah yang tidak membenci. Dalam bacaan pertama, kitab kebijaksanaan menggambarkan dan melukiskan begitu indah bagaimana Allah yang mengasihi. Aku mengasihani kamu, dan dosa manusia tidak diperhitungkannya, agar manusia bertobat. Andai kata Allah tidak mencintai dan mengasihi, pastilah Allah tidak akan menciptakan kita umat manusia dan segala sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah milik Tuhan dan Roh Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Allah yang mengasihi dan penuh cinta itu tidak akan pernah membinasakan manusia, walaupun berulang kali. Karena kerapuhan manusia jatuh ke dalam dosa. Allah menegur, Allah memberikan nasihat, Allah memberikan hukuman, tetapi Allah tidak membinasakan kita manusia. Yang kedua, keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Penginjil Lukas mengisahkan tentang bagaimana orang-orang berkerumunan, berbondong-bondong datang untuk melihat siapakah Yesus ketika Yesus melintasi kota Yeriko. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang itu, ada seorang pribadi, seorang figur yang mempunyai antusias yang lebih untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu Sakeus. Sakeus tidak dapat melihat Yesus karena orang banyak dan badannya yang pendek. Maka ia berlari mendahului semua orang dan memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa keinginan perjumpaan Sakeus untuk melihat Yesus. Ia penasaran orang apakah Yesus itu, sehingga banyak orang datang berkerumunan, berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Yang ketiga, kembali kepada Allah. Dikisahkan selanjutnya bahwa setelah itu Yesus melihat Sakeus lalu memanggilnya. Dan Yesus berkata kepada Sakeus, "Sakeus, hari ini aku akan tinggal di rumahmu." Maka dengan hati yang penuh kepercayaan dan keyakinan, Sakeus berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan,
aku akan memberikan sebagian dari milikku kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Maka Tuhan Yesus berkata di hadapan Zakeus dan banyak orang, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini, sebab anak ini pun adalah anak Abraham. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Zakeus, si pemungut cukai dan orang berdosa ini, kembali kepada Tuhan. Hal ini menandakan dan menunjukkan kepada kita bagaimana cinta kasih Tuhan Yesus yang amat luar biasa. Seorang pemungut cukai, seorang pendosa, karena keyakinan dan imannya untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan Yesus membuka pintu selebar-lebarnya bagi Zakeus untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari ketiga poin ini kita bisa belajar beberapa nilai hidup yang menjadi pegangan bagi kita, pedoman bagi kita untuk kehidupan kita setiap hari. Allah yang mengasihi. Kitab Kebijaksanaan ingin menunjukkan kepada kita umat beriman bahwa walaupun kita adalah manusia yang rapuh, karena kelemahan kita jatuh berulang kali ke dalam dosa, tetapi Allah tetap mencintai dan mengasihani kita dengan menganugerahkan pertobatan. Walaupun Tuhan tahu bahwa selalu ada peluang bagi kita manusia untuk jatuh kembali ke dalam dosa. Kita juga bisa belajar dari pribadi Zakeus. Bagaimana keinginan untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak hanya sebatas penasaran atau kekaguman akan sosok dan pribadi Tuhan Yesus, tetapi ia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus agar bisa kembali kepada jalan yang benar. Maka kita sebagai kaum beriman, kadangkala mungkin kita sudah terlalu jauh dengan gereja, kita sudah terlalu jauh dengan Yesus. Maka kita juga bisa belajar dari Zakeus, membangun motivasi baru kita, memperbarui diri kita, agar kita senantiasa setiap hari punya keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, marilah sebagai kaum beriman kita berdoa di hari Minggu biasa yang ke-31 ini. Kita berdoa untuk para gembala kita, agar para gembala kita akan tampil seperti Tuhan Yesus ketika datang mengunjungi umat, hadir di tengah-tengah umat. Mereka disambut seperti orang-orang Yeriko menyambut Tuhan Yesus. Orang-orang berbondong-bondong, berkerumunan untuk melihat para gembala. Karena apa? Karena pribadi para gembala sungguh-sungguh memancarkan cinta kasih Allah. Perilaku dan perkataan mereka sungguh-sungguh menyebarkan cinta kasih Allah. Dengan demikian, para gembala juga senantiasa berdoa bagi kita umat beriman, seperti kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua suratnya kepada umat di Tesalonika. Kami senantiasa berdoa untuk kamu
agar kamu layak dalam panggilan Allah, sehingga kamu mempunyai kekuatan untuk senantiasa berbuat baik dalam pelayananmu bagi sesama dan bagi Tuhan. Semoga rahmat Allah senantiasa membantu dan menolong kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.